Salam Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan segala salah dan dosa kita serta kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga masing-masing. Ketika kami datang di hadapan hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini dalam persekutuan ini, kami sungguh menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa. Oleh karena banyak hal yang kami lakukan yang melanggar segala titah dan perintah-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kami dengan penuh kerendahan hati mengaku di hadapan Tuhan akan segala salah dan dosa kami. Kami mohon ampun, kiranya Bapa yang Kau ampuni kami semua atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskanlah hidup kami, biarlah kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati kami semua, umat-Mu di rumah tangga masing-masing yang telah duduk di hadapan Tuhan dan telah siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan memberkati hidup kami, menguatkan iman kami, terlebih lagi memampukan kami untuk melakukan dalam hidup setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu di pagi ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di dalam kita memasuki ibadah minggu di pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 kita akan bacakan ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Silakan saudara menyimak di Alkitabnya masing-masing, saya membacakan bagi kita semua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Itulah perikop yang tertulis. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ya ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Dikatakan yang berbahagia bagi kita semua yang tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Salam. Apa kabar hari ini? Saudara, saya percaya bahwa sampai hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan,
dan kita semua tetap menerima berkat-berkat dari Tuhan. Secara khusus hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan boleh mengantarkan kita memasuki minggu yang pertama. Minggu pertama hari ini tanggal 7 Februari. Bersama-sama kita jumpa kembali dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Dan saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada seorang kakek yang tinggal di sebuah desa atau di sebuah perkebunan bersama dengan seorang cucu lelakinya yang masih muda. Dalam kehidupan setiap hari, si kakek ini rajin membaca firman Tuhan. Setiap pagi dia bangun jam 5 pagi, dia berdoa, dia membaca firman Tuhan. Kemudian si cucu lelakinya ini selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Dan dengan diam-diam ketika si kakek ini membaca firman Tuhan setiap pagi di meja makan yang ada di dapurnya, si lelaki cucunya ini juga dia membaca firman Tuhan di kamarnya. Itu terus terjadi hari berganti hari. Suatu ketika si cucunya bertanya kepada kakeknya, "Kakek, aku mencoba untuk membaca firman Tuhan seperti yang kakek lakukan, namun aku tidak memahaminya. Apa sih kebaikan dari membaca firman Tuhan?" Kemudian si kakek menyampaikan kepada cucunya, coba kamu ke dapur. Di sana ada keranjang arang yang kotor sekali. Kamu ambil itu. Keranjang arang yang berlubang-lubang dan sangat kotor. Kamu ambil itu. Kemudian kamu pergi ke samping rumah di sebuah sungai. Kamu mengambil air dengan keranjang itu dan kamu mengisi di tempayan yang ada di dapur. Kemudian si cucu lelakinya mengambil keranjang arang yang sangat kotor sekali, yang juga keranjang itu berlubang-lubang, dan dia pergi ke sungai. Dia mengambil air, membawa ke tempayan. Namun saudara, ketika dia mengambil air dalam perjalanan, air itu sudah habis oleh karena keranjang yang berlubang-lubang. Dia kembali ke sungai, dia mengambil air lagi, dia berlari, namun belum sampai di tempayan, air sudah habis. Dia lakukan terus-menerus sampai kelelahan. Kemudian dia berkata kepada kakeknya, "Kek, saya sudah berusaha mengambil air, tetapi airnya habis dalam perjalanan oleh karena keranjang-keranjang yang bolong ini." Kemudian si kakek berkata kepada cucunya, "Coba kamu lakukan lagi, berusaha sekuat tenaga." Si cucu kembali mengambil air di sungai, berusaha dan berlari untuk membawa ke tempayan. Namun apa yang terjadi tetap sama. Sebelum sampai di tempayan, airnya sudah habis. Namun si cucunya ini tidak mau kalah, dia terus berusaha. Sampai akhirnya dia juga kelelahan. Kemudian dia menyampaikan kepada si kakeknya, "Kek, saya sudah berusaha, tetapi tidak bisa karena air selalu habis dalam perjalanan." Kemudian si kakek berkata kepada cucunya, "Coba kamu lihat keranjang arang itu. Apakah ada perubahan di keranjang itu?" Kemudian si cucu mengamati keranjang itu,
dia melihat ternyata keranjang itu yang awalnya sangat kotor, sangat hitam luar dan dalam, sekarang keranjang itu sudah sangat-sangat bersih. Sudah sangat bersih sekali. Kemudian si cucu menjawab kepada kakeknya, "Kek, perubahan yang terjadi adalah keranjang ini sekarang sudah sangat bersih sekali." Kemudian si kakek berkata kepada cucunya, "Cucuku, itulah yang terjadi ketika kamu rajin membaca Alkitab. Mungkin kamu tidak selalu bisa memahami dengan pikiran kamu yang terbatas. Tetapi ketika kamu mau tekun dan terus tekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengubahkan kamu dan menjadi bersih, luar dan dalam." Akhirnya si cucunya memahami dan dia terus rajin membaca firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, perumpamaan tentang seorang penabur dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikisahkan dalam firman-Nya ini bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, namun benih di pinggir jalan itu diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Yang kedua, sebagian benih lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, namun setelah benih itu bertumbuh, dia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Yang ketiga, sebagian benih jatuh di tengah semak duri, tetapi terhimpit oleh semak duri sampai mati. Dan yang keempat, saudara, sebagian benih lagi jatuh di tanah yang baik. Kemudian dia bertumbuh berbuah 100 kali lipat. Bapak ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, penabur yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menaburkan firman Allah. Sedangkan benih yang dimaksudkan di sini berbicara tentang firman Allah itu sendiri. Namun Bapak ibu saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini juga menunjuk kepada keadaan tanah dan bukan kepada benih atau keadaan si penabur. Dan saudara, tanah di sini menunjukkan kepada keadaan hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, keadaan hati setiap orang yang menerima firman Allah. Perbedaan tanah ini menunjukkan bahwa masing-masing tanah itu telah terkondisi sedemikian rupa sehingga walaupun setiap tanah dapat menerima benih yang sama, namun tidak setiap tanah dengan kondisi yang ada dapat memberikan peluang bagi benih untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gambaran ini merupakan sebuah realita, sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Gambaran ini merupakan sebuah realita, kenyataan dari keadaan hati setiap manusia, di mana setiap manusia yang menerima firman Allah, firman yang sama, namun tidak semua manusia dapat menerima dengan baik. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, coba kita memperhatikan akan keempat benih tadi yang jatuh di tanah tadi. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Saudara, hal ini mau menggambarkan akan keadaan hati manusia yang keras, yang tidak mau menanggapi firman Tuhan.
Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya datang beribadah, yang hanya datang dalam persekutuan, tetapi sesungguhnya hati mereka keras untuk menanggapi setiap firman Tuhan. Sehingga dengan sendirinya maka mereka tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, pada umumnya tanah di pinggir jalan itu sangat keras. Sehingga saudara, hal ini mau menggambarkan, mau menjelaskan keadaan hati manusia yang keras pula. Dan orang-orang semacam ini, sekalipun berita Injil, sekalipun firman Allah disampaikan, mereka tidak akan pernah memberikan respon yang baik, tidak akan pernah memberikan respon yang positif. Bahkan mereka cenderung untuk mengabaikan firman Allah. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus sedang mengungkapkan akan keadaan hati manusia yang keras, yang sesungguhnya telah dibutakan oleh dosa, sehingga hati mereka tertutup terhadap kebenaran firman Allah. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara, hal ini mau menggambarkan akan hati manusia yang menuruti dorongan hatinya sendiri, sehingga mereka mengabaikan akan setiap firman Tuhan. Orang-orang semacam ini biasanya mereka menerima firman Tuhan dengan gembira, mereka menerima firman Tuhan dengan menggebu-gebu, mereka menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Namun sesungguhnya mereka tidak memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat, sehingga firman Tuhan hanya bertahan sebentar saja. Artinya bahwa orang-orang seperti ini sangat antusias dan memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap firman Allah. Namun saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa orang-orang seperti ini hanya akan bertahan sebentar saja. Karena jika ada tekanan-tekanan kehidupan, jika ada penganiayaan, maka orang-orang seperti ini akan cepat dan dengan mudah untuk menolak Allah. Mereka akan murtad meninggalkan Allah oleh karena dorongan hatinya sendiri. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka tidak memiliki akar iman yang kuat. Kemudian yang ketiga saudara, yang ketiga kita melihat benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Saudara, hal ini menggambarkan akan hati manusia yang disibukkan oleh hal-hal duniawi. Saudara, ini adalah gambaran akan orang-orang yang sangat mementingkan hal-hal duniawi daripada kebenaran firman Allah. Orang-orang hanya mementingkan hal-hal yang sementara di dunia ini dan melupakan hal-hal yang kekal yang disediakan Allah. Artinya bahwa orang-orang seperti ini dapat saja terlihat sebagai orang yang rohani secara kasat mata, orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Namun saudara, firman itu tidak bertumbuh dalam kehidupan mereka oleh karena mereka lebih memfokuskan diri terhadap kenikmatan dunia ini. Kekuatan dunia ini dan segala tipu muslihat kekayaan menghimpit firman Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka pun tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang dengan jenis yang seperti ini adalah orang-orang yang memberikan respon positif terhadap firman Tuhan. Namun karena mereka lebih fokus akan kenikmatan dunia ini, sehingga membuat mereka melupakan akan firman Allah, sehingga membuat mereka meninggalkan akan firman Tuhan. Dan saudara, yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara, yang keempat ini menggambarkan hati manusia yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, yang sungguh-sungguh mau meresponi firman Allah dan betul-betul mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga orang-orang seperti ini
mereka akan terus bertumbuh dan mereka menghasilkan buah beratus-ratus kali lipat dalam hidup mereka. Mereka akan menghasilkan buah-buah iman dalam hidup mereka setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan ketiga jenis tanah yang pertama tadi, menunjukkan akan keadaan orang-orang yang menolak firman Allah. Namun saudaraku, ada jenis tanah yang terakhir, yaitu tanah yang baik. Jenis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa orang-orang seperti ini adalah mereka yang setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh mau melakukan firman itu dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian mereka pun akan betul-betul bertumbuh dan akan berbuah dan terus berbuah. Mereka akan mengalami pertumbuhan rohani yang begitu dahsyat. Mereka akan mengalami pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa. Dan buah-buah akan sangat terlihat dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah keempat benih tanah yang digambarkan hati setiap manusia atau hati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Saudara, pertanyaan bagi kita semua, kira-kira saudara dan saya, kita ada di tanah yang mana? Apakah kita ada di tanah yang pertama, atau kita ada di tanah yang kedua, atau kita ada di tanah yang ketiga, atau bahkan saudara dan saya kita ada di tanah yang keempat? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita, untuk kita bersama-sama mau mengintrospeksi diri kita. Sesungguhnya selama kita beriman kepada Yesus Tuhan kita, kita ada di posisi yang mana? Kita ada di tanah yang mana? Apakah tanah yang kedua, yang ke-1, kedua, ketiga, ataukah di tanah yang keempat? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di era yang semakin canggih ini, segala hal bisa kita nikmati, segala hal bisa kita lakukan, bisa kita nikmati dengan sangat mudah. Bahkan saudara, sekarang ini karena kecanggihan teknologi, orang datang ke gereja juga tidak lagi membawa Alkitab. Orang datang ke gereja hanya membawa HP, hanya membawa iPad, yang di dalamnya sudah ada program Alkitab yang begitu sempurna, yang begitu baik. Apakah hal ini salah? Tidak juga saudara. Karena itu ibu bapak saudaraku yang terkasih, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak membaca Alkitab. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh di dalam firman Allah. Karena membaca Alkitab tidak harus di dalam gereja, membaca Alkitab tidak harus di rumah. Membaca Alkitab sekarang ini bisa di mana saja kita ada, kita bisa membaca Alkitab. Tinggal membuka handphone kita, tinggal membuka iPad kita, kita sudah bisa membaca Alkitab di mana saja kita berada. Namun Bapak Ibu Saudaraku, yang terpenting di sini bagi kita adalah apakah kita sudah betul-betul mau meresponi kebenaran firman Tuhan itu dan mau melakukan dalam hidup setiap hari atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena yang terpenting di sini bukan cuma membaca firman Allah, tetapi bagaimana kita bisa meresponi firman itu dengan baik. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah melalui firman Allah. Karena itu saudara, tidak ada alasan lagi bagi setiap orang percaya untuk tidak membaca Alkitab, untuk tidak bertumbuh dengan firman Tuhan. Karena dengan segala kemudahan yang ada, semestinya semua hal itu sungguh-sungguh dapat membangun iman kita untuk terus bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, inilah gambaran respon manusia ketika mendengarkan firman Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengharapkan hati kita, mengharapkan hidup kita dapat seperti tanah yang keempat tadi, dapat seperti tanah yang baik tadi, yang mau menyambut firman Tuhan, mau menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, yang akhirnya kita bisa terus bertumbuh dan berbuah di dalam keseharian hidup saudara dan saya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pelajaran utama dari perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah tidak cukup kita hanya menjadi pendengar-pendengar firman Allah, tetapi terlebih penting adalah bagaimana saudara dan saya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah dalam hidup ini, yaitu sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan dan sungguh-sungguh mau melakukan firman itu dalam hidup setiap hari. Seperti halnya jenis tanah yang keempat tadi, tanah yang baik tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah dalam ibadah minggu pagi hari ini, firman Tuhan mau menyapa kita. Marilah kita bersama-sama mau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Apakah selama ini saya sudah bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman melalui firman Tuhan? Ataukah sebaliknya? Saudara, jawaban ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jawaban ada dalam diri kita masing-masing. Karena itu mari kita mengintrospeksi diri, supaya kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita bisa bertumbuh lewat firman Tuhan, dan kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengutip sebuah perkataan dari Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Dia berkata bahwa bila Allah benar-benar penting bagi kita, maka kita pasti akan menyediakan waktu bagi Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Kalau tidak, maka kita adalah orang-orang Kristen yang gagal. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Dan biarlah melalui firman ini kita dorong, kita dikuatkan untuk terus bertumbuh dan berbuah melalui setiap firman Allah. Tuhan Yesus beserta kita semua. Saat teduh bagi kita. Amin.